saya Sri Rahayu. Saya akan menjelaskan pengamatan obat antibakteri golongan penisilin. Yang pertama yaitu ampicillin dengan berat sediaan obat 120 mg per 5 ml sirup kering. Merek dagangnya itu Metacillin, diproduksi oleh Intijaya Mega Pharma. Yang kedua yaitu amoxicillin, berat sediaan obat 500 mg per tablet. Merek dagangnya yaitu amoxicillin trihidrat, diproduksi oleh Erintex Pharma. Yang ketiga yaitu fluoxacillin, berat sediaan obat 200 mg per kapsul. Merek dagangnya itu Floxapen, diproduksi oleh Indofarma. Yang keempat, fluoxacillin, berat sediaan obat 500 mg per kapsul. Merek dagangnya Floxacillin, diproduksi oleh Meiji Pharma. Yang kelima yaitu phenoxymethylpenicillin, berat sediaan obat yaitu 125 mg per tablet. Merek dagang Phenolin, diproduksi oleh Sanbe Pharma. Yang keenam, sultamicin, berat sediaan obat 375 mg per tablet. Merek dagangnya yaitu Hetolysin, diproduksi oleh Kalbe Pharma. Yang ketujuh yaitu ampicillin plus Subactom, berat sediaan obat yaitu 750 mg per vial. Merek dagangnya itu Cinam, diproduksi oleh Kalbe Pharma. Yaitu amoxicillin plus asam, berat sediaan obat yaitu 625 mg per kaplet. Merek dagangnya itu Amoxiclave, diproduksi oleh Indofarma. Benzylpenicillin plus prokain, berat sediaan obat yaitu 500 mg per tablet. Merek dagangnya itu benzathine penicillin, diproduksi oleh Meiji Pharma. Ke-10 yaitu Cefadroxil dengan berat sediaan obat 125 mg per 5 ml sirup kering. Merek dagang yaitu Droxeva, diproduksi oleh Hemag Pharma. Yang ke-11 yaitu Cefaclor, berat sediaan obat 250 mg per kapsul. Merek dagang yaitu Purivac, diproduksi oleh Ethica Pharma. Ke-12 yaitu Cefolexin, berat sediaan obat 500 mg per kapsul. Merek dagang yaitu Lexipron, diproduksi oleh Indofarma. Yang ke-13 yaitu Cefamandol, berat sediaan obat 500 mg per vial. Merek dagang yaitu Dovacev, diproduksi oleh Sanbe Pharma. Yang terakhir yaitu 14 Cefazolin, berat sediaan obat 500 mg per vial. Merek dagang Cefazol, diproduksi oleh Indofarma. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai obat antibakteri golongan cefalosporin dengan zat aktif yang pertama, cefazolin. Bentuk sediaan obat injeksi, kekuatan obatnya yaitu 1 gram, nama produk cefazolin, produsen Mahakam Beta Pharma. Yang kedua, Cefepime, bentuk sediaan injeksi, kekuatan obat 1 gram, nama produk cefalosporin, produsen Dexa Medica. Yang ketiga, Cefoxitin, bentuk sediaan injeksi, kekuatan obat yaitu 2 gram, nama produk Mefoxin, produsen Holy. Yang keempat, Cefoverazone, bentuk sediaan injeksi, kekuatan obat yaitu 1 gram, nama produk Cepraz, produsen Lapi. Yang kelima, Cefotaxim, bentuk sediaan injeksi, kekuatan obatnya 0,5 gram, nama produk Cefotaxim, produsen Holy Pharma. Yang keenam, Cefotetam, bentuk sediaan injeksi, kekuatan obat 2 gram, nama produk Cefamizin, produsen Hexpharm. Yang ketujuh, Cefixim, bentuk sediaan kapsul tablet, kekuatan obatnya yaitu 100 mg, nama produk Ceparox, produsen Hexpharm. Yang kedelapan, Cefirom, bentuk sediaan injeksi, kekuatan obatnya 1 gram, nama produk Bacitron, produsen Papros Tbk. Yang kesembilan, Ceftazidime, bentuk sediaan injeksi, kekuatan obat 1 gram, nama produk Ceftamax, produsen Hexpharm. Yang ke-10, Ceftriaxone, bentuk sediaan injeksi, kekuatan obat 1 gram, nama produk Rocephin, produsen Indofarma Tbk. Yang ke-11, Cefuroxim, bentuk sediaan tablet, kekuatan obat 500 mg, nama produk Anbacim,
produsen Dexamedica. Yang ke-12, Cevirom, bentuk sediaan injeksi, kekuatan obat 1 gram, nama produk Bacitrom, produsen Papros Tbk. Yang pertama, nama zat aktif yaitu amikasin. Bentuk sediaan obat dan kekuatan, vial 500 mg per 2 ml, 250 mg per 2 ml vial. Nama produk Mikajet, produsen Mahakam Betapam. Yang kedua, kanamisin, 1 gram per vial injek. Bentuk sediaan obat dan kekuatan, 1 gram per vial injeksi. Nama produk kanamisin HJ, produsen Hexpam Jaya. Yang ketiga, gentamisin. Bentuk sediaan obat dan kekuatan, 80 mg per 2 ml ampul. Nama produk Otogenta, produsen Otto. Yang keempat, netilmisin. Bentuk sediaan obat dan kekuatan, ampul 25 mg per 2 ml, 100 mg per 1,5 ml, 200 mg per 1,5 ml. Nama produk Hipobac, produsen Fosfor. Yang kelima, tobramisin. Bentuk sediaan obat dan kekuatan, tetes mata 3 mg per mili. Nama produk Bravilex, produsen Sanbe Pharma. Selanjutnya saya akan menjelaskan obat-obat antibakteri golongan tetrasiklin. Golongan tetrasiklin yang pertama, nama zat aktif yaitu tetrasiklin. Bentuk sediaan obat dan kekuatan, kapsul 500 mg, 250 mg. Nama produk Itrasilin, produsen Itrasal. Nama zat aktif yang kedua, oksitetrasiklin. Bentuk sediaan obat dan kekuatan, salep mata 3,5 mg. Nama produk Teramisin, produsen Pfizer. Nama zat aktif yang ketiga, doxycycline. Bentuk sediaan obat dan kekuatan, kapsul 50 mg, 100 mg tablet. Nama produk Dosicor, produsen Gentaro Pharmaceutical. Makrolida, itu zat aktif yang pertama itu ada erythromycin. Bentuk sediaan obat dan kekuatan itu ada 250 mg, 500 mg, dan 200 mg per 5 mili. Nama produk itu Citrax dan produsennya itu ada Dankes. Zat aktif yang kedua itu ada erythromycin. Bentuk sediaan obat dan kekuatan itu ada sirup kering 200 mg per 5 mili. Nama produk itu ada Trophiler dan produsennya itu ada Impar Pharmaceutical Laboratorium. Zat aktif yang ketiga itu ada clarithromycin, yaitu bentuk sediaan obat dan kekuatan itu ada kaplet 250 ml dan 500 mg. Nama produknya itu ada Bicrolid, produsennya itu Sanbe Pharma. Yang kedua itu ada tablet. Untuk tabletnya itu ada yang 250 mg. Nama produknya itu Comitro, produsennya Combiper. Zat aktif yang selanjutnya itu ada Roxitramycin, yaitu bentuk sediaan obat dan kekuatan itu ada tablet 150 mg. Nama produknya itu ada Simacron, dan produsennya itu ada Tempascan Pasif. Zat aktif yang selanjutnya itu ada Spiramycin. Bentuk sediaan obat dan kekuatan itu ada tablet 500 mg atau 125 mg per mili. Nama produknya itu ada Inamycin dan produsennya itu ada Indopharma, golongan chloramphenicol. Zat aktifnya itu ada chloramphenicol. Bentuk sediaan obat dan kekuatannya itu ada kapsul 250 mg dengan nama produk Pupasetin. Produsennya itu Pupasenaka. Bentuk sediaan obat dan kekuatan yang kedua dari chloramphenicol itu ada kaplet 500 mg dengan nama produk Sloraphemex, dengan produsen Actavis. Chloramphenicol, zat aktif chloramphenicol yang ketiga itu ada bentuk sediaan obat dan kekuatan itu ada vial 1000 mg atau 125 mg per mili.
Nama produknya itu adalah Holismiciter. Produsennya itu Holy Pharma. Zat aktif yang selanjutnya itu ada Thiamphenicol. Bentuk sediaan obat dan kekuatan itu ada kapsul 250 mg, 500 mg. Nama produknya itu ada Calpenic. Nama produsennya ada Adidama Raja Parmindo. Zat aktif yang selanjutnya yang Thiamphenicol itu bentuk sediaan obat dan kekuatan itu ada sirup kering 125 mg per mili. Nama produknya itu ada Konukal dan produsennya itu Armosindo Pharma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai obat antibakteri golongan quinolon. Yang pertama dengan zat aktif ciprofloxacin. Bentuk sediaan obatnya yaitu kaplet salut selaput dan kekuatan obatnya 500 mg. Nama produknya yaitu Bimaflox, produsennya yaitu Bima Mitra Pharma. Yang kedua, bentuk sediaan obat tablet 250 mg dan 500 mg. Nama produknya yaitu ciprofloxacin, produsennya yaitu Indofarma. Yang kedua, dengan zat aktif ofloxacin. Bentuk sediaan obatnya tablet 250 mg dan 400 mg. Nama produk obatnya yaitu Aclien, produsennya yaitu Sanbe Pharma. Yang ketiga, dengan zat aktif levofloxacin. Bentuk sediaan obatnya yaitu tablet salut selaput 500 mg dan vial 500 mg per 100 ml. Adapun nama produknya yaitu Difloxin. Produsen obatnya yaitu Otto. Yang keempat, moxifloxacin. Bentuk sediaan obatnya yaitu tablet dan kekuatan obatnya yaitu 400 mg. Nama produknya yaitu Avelox. Produsennya yaitu Bayers Kering Pharma. Yang kelima yaitu zat aktif yang kelima yaitu pefloxacin. Bentuk sediaan obatnya kaplet dan kekuatan obatnya yaitu 400 mg. Nama produknya Oxaflox. Produsennya yaitu Coronet Crown. Selanjutnya, nama zat aktifnya yaitu Meropenem. Bentuk sediaan obat dan kekuatan obatnya vial 0,5 gram dan 1 gram. Nama produknya yaitu Caprenem. Produsennya yaitu Capri Farmindo. Selanjutnya, obat antibakteri golongan Clindamycin. Bentuk sediaan obat dan kekuatannya yaitu kapsul 150 mg dan 300 mg. Nama produk obatnya yaitu Climbersin dan produsennya yaitu Bernopharm. Yang kedua, golongan Lincomycin. Kapsul 500 mg dan sirup 250 mg per 5 ml. Nama obatnya yaitu Biolincom. Produsennya yaitu Otto. Selanjutnya, zat aktif Paranomycin. Bentuk sediaan obat dan kekuatan obatnya tablet 250 mg. Adapun nama produknya yaitu Gabriel. Produsennya Kalbe Pharma. Selanjutnya, metronidazole. Bentuk sediaan obat dan kekuatan obatnya yang pertama kaplet 500 mg. Nama produknya Farizol dan produsennya oleh Ivars. Yang kedua, sirup 125 mg per 5 ml. Nama produknya yaitu Fladazol. Produsennya Berlico Mulia Pharma. Selanjutnya, Trinidazole. Bentuk sediaan obat dan kekuatannya yaitu tablet 500 mg. Nama produknya Vasigin. Produsennya yaitu Pfizer. Dan yang terakhir yaitu dengan zat aktif trimetropin dan sulfametoxazole. Bentuk sediaan obat dari obat trimetropin yaitu tablet 40 mg dan 80 mg. Dan sulfametoxazole bentuk sediaan obatnya yaitu tablet 400 mg dan 200 mg per 5 ml. Adapun nama produknya yaitu Aditrim. Sedangkan produsennya yaitu Aditama Raya Farmindo.
Saya akan menjelaskan golongan obat anti tuberkulosis. Zat aktif yang pertama, rifampicin. Bentuk sediaan obat kapsul, kekuatan obat 100 mg. Nama produk INH isoniazid. Nama produsen Mercy Triva Indofarma. Selanjutnya, zat aktif pirazinamid. Bentuk sediaan obat tablet. Kekuatan obat 450 mg. Zat aktif etambutol. Bentuk sediaan obat tablet. Kekuatan obat 250 mg dan 500 mg. Nama produk etambutol. Nama produsen Kimia Farma. Zat aktif streptomycin. Bentuk sediaan obat vial. Kekuatan obat 1 gram dan 5 gram. Nama produk streptomycin. Nama produsen Meiji. Fixed dosage combination. Pada fase awal dewasa terdiri dari 4 macam obat, yaitu isoniazid 75 mg, rifampicin 150 mg, pirazinamid 400 mg, etambutol 275 mg. Pada tabel di samping tertera aturan pemberian dosis berdasarkan berat badan. Tahap awal atau tahap intensitas untuk pengobatan setiap hari selama 56 hari. Pada berat badan 30-37 kg, digunakan 2 tablet dari masing-masing 4 macam obat fase awal, dan berat badan 38-54 kg digunakan 3 tablet untuk masing-masing 4 macam obat. Begitupun juga selanjutnya, bertambah berat badan akan bertambah pula dosis pemberiannya. Fase lanjutan. Pada fase ini digunakan 2 macam obat, yaitu isoniazid 150 mg dan rifampicin 150 mg. Tertera pada tabel, tahap lanjutan digunakan 3 kali seminggu selama 16 minggu. Berat badan 30-37 kg digunakan 2 tablet dari masing-masing 2 macam obat. Begitupun selanjutnya, bertambahnya berat badan maka dosis pemberiannya juga bertambah. Fixed dose combination pada fase awal anak terdiri dari 3 macam obat, yaitu isoniazid 30 mg, rifampicin 60 mg, pirazinamid 150 mg. Fase awal atau tahap intensif digunakan pengobatan setiap hari selama 2 bulan. Untuk berat badan di bawah 7 kg digunakan 1 tablet dari 3 masing-masing macam obat, dan berat badan 8-9 kg digunakan 1,5 tablet masing-masing dari 3 macam obat. Begitupun selanjutnya, bertambahnya berat badan maka bertambah pula dosis pemberiannya. Pada fase lanjutan digunakan obat isoniazid 30 mg dan rifampicin 600 mg. Pada tahap lanjutan digunakan pengobatan setiap hari selama 4 bulan. Untuk berat badan di bawah 7 kg digunakan 1 tablet dari masing-masing 2 macam obat, dan 8-9 kg digunakan 1,5 tablet untuk masing-masing 2 macam obat. Begitupun juga selanjutnya, bertambahnya berat badan maka bertambah pula dosis pemberiannya. Saya akan menjelaskan obat antihelmintik intestinal. Yang pertama, zat aktif albendazole. Bentuk sediaan obat dan kekuatan kaplet 400 mg. Nama produk albendazole, produsen Indofarma. Yang kedua, rifamycin. Bentuk sediaan obat dan kekuatan tablet 25 mg. Nama produk Ascamex, produsen Conimex. 3. Zat aktif mebendazole. Bentuk sediaan obat dan kekuatan tablet 500 mg. Nama produk Vermox, produsen Teiso Pharmaceutical Indonesia. Yang keempat, piperacin. Bentuk sediaan obat dan kekuatan botol 1,25 gram. Nama produk Avicitrin, produsen Avifarma. Yang kelima, Pyrantel Famuat. Bentuk sediaan obat dan kekuatan sirup 50 ml. Nama produk Combantrin, produsen
Pfizer. Selanjutnya saya akan menjelaskan golongan antiinflaria, yaitu dietilkarbamasin, bentuk sediaan obat dan kekuatan tablet 100 mg, nama produk dietilkarbamasin, produsen PT Deva Industri Indonesia.